Bapak Ibu datang ke sini terpaksa tidak? Dengan rela ingin ngaji ya, bismillah. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Karena itulah sebaik-baiknya bekal pulang, pahala amal soleh. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insya Allah. Salam takzim kami pada seluruh jemaah yang hadir. Semoga semuanya bahagia terus. Bahagia tidak hari ini? Baik, karena sudah bahagia kita tutup kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jadi nggak jadi bahagia. Oh, dari maghrib kemarin? Ya, 6 juga. Alhamdulillah ya. Yuk, jangan lupa kita salawat lagi pada Rasulullah shallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi insyaallah. Dan temanya apa, Bu? Hidup Ibu sudah sesuai harapan belum? Oke. Tapi pernah nggak hal yang kita pengen nggak kejadian? Mungkin pernah sedih, ngambek, tapi ternyata setelah beberapa waktu, entah berapa bulan, entah berapa tahun, malah untung aja waktu itu nggak sesuai kepengen. Sering? Sering? Atau minimal pernah ya? Ya udah cukup ya gitu hidup. Jadi tidak ada yang namanya takdir buruk. Adanya takdir yang nggak sesuai sama kepengen kita. Menurut kita buruk kan yang tadi itu, oh nggak sesuai kepengen saya, maka ini pasti buruk. Ya itu dia, ya. Padahal bisa jadi bakal jauh lebih buruk kalau semuanya sesuai kepengen kita. Karena kita banyakan nggak taunya, Bu, serius. Waktu kecil saya doyan coklat misalkan, tapi waktu sakit gigi diomelin, nggak boleh beli lagi. Ngambek nggak ke si mama? Ngambek. Mama pelit. Mama beli gelang emas bisa, masa coklat doang nggak dikasih? Ngambek. Tetangga mungkin nanya, ibu anaknya punya kepengen beli coklat kok nggak dikasih, padahal uangnya ada. Ibu benci ya sama anak ibu? Karena benci atau karena sayang? Iya gitu. Apalagi Allah, ya, yang lebih tahu daripada kita, lebih kenal diri kita, lebih tahu apa yang kita butuhkan, ya. Jadi mau sampai kapan ngambek terus atas setiap kejadian? Padahal pertolongan dah bisa jadi. 10 orang korupsi ditangkap 1, dia juga ngambek kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap. Tapi setelah jalanin hukuman, dibebasin, diwawancara lagi. Gimana rasanya setelah menjalani masa penjara? Mukanya udah tenang, teduh, jawabnya pun enak. Alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? 1, gara-gara ditangkap saya berhenti nyolong. Coba kalau nggak ditangkap-tangkap, mungkin sampai hari ini masih jadi maling. 2, jadi kenal Allah. Karena di dalam ngaji lagi, di luar kan banyak yang ngajak kegiatan-kegiatan macam-macam. Ya. 3, lumayan DP, gugurin dosa. Kebayang saya maksiat terus tapi nggak pernah dihukum di dunia, dibalasnya sekalian semuanya setelah mati. Repot. Karena seringan-ringannya hukuman di sana itu, di neraka itu, menurut hadis sahih, seperti engkau dipakaikan sendal dari api neraka, saking panasnya sampai otakmu meleleh. Dan itu adalah yang paling ringan. Paling ringan tuh misalkan apa ya? Pulpen kantor dibawa pulang nggak izin, mungkin gitu kali ya. Ya. Iya, ringan kan itu istilahnya gitu ya. Tapi seringan-ringannya hukumannya sana gitu. Dan amat sangat beruntung orang yang dihukum duluan di dunia. Kayaknya sesetres-stresnya kita, ibu tidur masih di atas kasur, Bu. Ke dapur buka kulkas teh adalah minimum kol sama timun mah ada meureun ya. Tomat lah meskipun udah kisut lah. Maksudnya teman mau cerita ada, dan yang paling penting selalu ada sajadah untuk berbisik
di bumi terdengar di langit. Ya. Dan ini kota besar, bahkan ada yang murung, sedih, nangis, tapi nangisnya di dalam BMW. Serius, ya. Nangisnya sambil menatap jendela, jendelanya di lantai tinggi, view-nya tengah kota indah. Aduh, orang aja belum tentu bisa naik ke situ. Ya. Ada yang galau, tapi galaunya teh di Perancis gitu, lagi jalan-jalan. Kan enak ya. Ada yang makan, mesen rendang, rendangnya datang, ngambek. Saya pengennya rendang restoran itu ya, pagi sahur misalkan ya. Kenapa sekarang yang datang restoran ini rendang? Saya nggak mau, nggak sudi saya memakannya. Ah ya Allah, di luar sana ada yang belum tentu makan daging. Jadi mau ngambek terus. Selamat berbahagia, ya. Hidup tuh enak. Tergantung kita ngelihatnya seperti apa. Kalau hidupnya hanya untuk Allah, maka kita hidup kepada sesuatu yang gak mungkin menyia-nyiakan perjuangan kita. Kapan sih kita ngambek? Saat tidak dihargai. Akhirnya milih, akhirnya ditukar, ya udah satu dunia menghargai. Satu dunia memuji dan mengagumi. Emang meninggal ditanya berapa orang yang udah muji kita? Enggak laku. Satu dunia cinta, Allah benci kita yang repot. Serius. Ya. Kalaupun kita dihargai, dimuliakan orang, kalau mau jujur karena Allah nutupin aib kita. Apakah yang ngomong ini nggak punya dosa? Banyak demi Allah. Nggak mungkin nggak punya dosa. Cuman ini hati segini banyak orang ditutup, dibulak-balikan sehingga seolah-olah ya kayak seneng gitu ketemu, padahal Allah lagi nutupin aib yang ngomong aja. Yang padahal meninggal nggak akan ditanya berapa banyak yang datang hari ini, tapi akan ditanya kamu hidupnya jadi apa, jadi kebaikan nggak? Ya. Dan demi Allah lebih banyak yang Allah ampuni, lebih banyak yang Allah tutupin, lebih banyak Allah kasih kesempatan. Allah punya hak kok, setiap kali kita salah langsung dimatiin, gampang, serius. Tapi nggak cuma dimatiin, dibikin orang nggak tahu, jadi masih sopan ke kita. Jadi mendingan mikirin itu daripada mikirin kenapa ya dia nggak suka sama saya. Karena tadi udah dipilih, kalaupun akhirnya dia suka terus, emang kenapa dia suka? Ya, dia kalau dia suka sama kita, dia punya jabatan kok, saya dimudahkan. Ya kalau ternyata belum 5 tahun udah ketangkep KPK gimana? Ya, dan nggak ada yang ngejabat seumur hidup. Ya, yang menjabatnya aja stres, karena tanggung jawab banyak, hisab juga pasti. Kan meninggal nggak ditanya jabatan tertingginya apa, ditanyanya kamu gunain buat apa itu jabatan. Salah gunakan, ya repot tanggung jawabnya. Bertanggung jawab atas berapa juta orang itu. Jadi tergantung ngelihatnya. Tapi kalau ngelihatnya selalu orang, ya gimana atuh orang jahat ke kita ge. Ya karena dia orang, gitu. Orang kan terbatas gitu. Ibu nolong orang. Orangnya OTW balas budi ke ibu. Di tengah perjalanan OTW balas budi ke ibu, dianya meninggal. Berarti dia nggak balas budi karena apa? Karena dianya kurang ajar, jahat, atau karena nggak ada umur? Nggak ada umur. Terus kita baru ngerasain, oh saya mah nanti bahagianya nunggu semua orang baik ke saya. Atuh kapan? Ya. Kapan coba sok? Yang jelas-jelas baik betulan seperti Nabi aja masih ada yang hina. Bukan pengen hina, pengen ngebunuh juga ada. Ya. Ibu di sini tahu kenal 1-2 orang yang ibu tahu ini orang yang pengen ngebunuh saya. Ada yang kayak gitu? Enggak. Paling banter juga dijulitin. Paling banter juga mereka bikin grup lagi yang tidak ada ibunya. Enggak, emang itu masalah berat gitu. Atulah. Tahu-tahu lihat story, ih mereka nongkrong nggak ada aku, ngambek kayak gitu doang. Serius. Bu, ibu ada gak disuruh bayar bu? Mendingan
nggak jadi ya. Udahlah. Jadi saat hidup tidak sesuai harapan. Harapannya aja tuh yang diganti. Ya. Ya gitulah. Jadi sedih itu dua sih penyebabnya. Satu, karena merasa dirugikan. Dua, karena nggak tahu mesti ngapain. Bingung tuh pasti stres. Nah, kita lihat satu persatu. Kita bingung karena ngerasa dirugikan. Obatnya apa berarti? Ya tadi, iman. Karena dengan iman kita ngejarnya Allah. Urusan sama Allah, untung terus. Untung terus. Nolong orang, tapi tujuannya karena memang ya udah biar jadi pahala weh. Orangnya terima kasih atau enggak, orangnya balas budi atau enggak, ibu tetap dapat pahala dari Allah. Kebayang kalau ibu nolong orang, baru cair pahalanya setelah orangnya balas budi. Atuh, kapan? Belum tentu dia ada umur balas budi. Guru ngaji, berdakwah, ngajarin alif batasa, muridnya udah ribuan. Kalau pahalanya baru cair nunggu anak muridnya jadi artis dulu, kapan cairnya, Bu? Ya. Ini udah ngajar ikhlasillahi ta'ala, muridnya nggak ada yang jadi artis, muridnya nggak ada yang jadi terkenal, muridnya nggak ada yang bayar SPP, misalkan, tetap jadi pahala nggak? Tetap. Dan itu bekal pulang teh. Enak kan berarti? Ibu ngingetin teman, Bu, kok saya temenan sama dia 30 tahun. Sampai hari ini saya ingetin sholat setiap hari, masih nggak mau sholat juga. Kebayang kalau misalkan kita ngingetin teman sholat, baru cair pahalanya pas orang itu akhirnya mau sholat 30 tahun kemudian. Ibu ngingetin dia sholat, orangnya mau sholat atau enggak, tetap jadi pahala nggak? Enak kan berarti? Ibu baik ke suami, udah masakin, ternyata dia nggak mau makan karena buru-buru, tetap jadi pahala? Tetap. Kebayang kalau baru jadi pahalanya nunggu si suami muji dulu. Yang repot karena nggak dapat pujian, karena ngajarnya pujian, dan suami sendiri nggak ada yang mau muji, akhirnya dikasih ke suami orang. Repot. Itulah asal muasal film azab, Bu ya. Sarapan dulu sayang, sudah aku buatkan. Aduh, aku harus berangkat nih. Udah janji sepedahan sama teman. Apa? Janji itu adalah hutang, Papa. Aku nggak mau punya suami yang berhutang. Berangkat, Pak, berangkat. Gak usah pulang sekalian. Gak usah pakai yang terakhirnya ya. Ya udah. Karena kita tahu dia makan atau nggak makan tetap jadi pahala. Ya sudah, ini udah kepalang dimasak gimana? Ya udah, rezeki yang nyuci, rezeki yang bantu bersihin kebun, ya rezeki, ya udah anaknya terserah Allah aja, pasti nyampe ke penerimanya. Jadi kalau udah ke Allah nggak ada ruginya, enak. Kalau ke orang ya gitu. Ada yang nyari kita pas ada maunya aja, ada yang punya niatan lain nolongin kita juga. Jadi capek sekali kalau Tuhannya mulut orang. Contoh, pengen selalu kelihatan langsing tiap kali foto, tahan nafas. Capek gak sih, Bu? Nanti berhasil langsing mukanya biru loh. Ngapain? Udahlah. Harus di kiri lagi. Rebutan sama temannya. Udah situ aja biar seimbang. Angle saya kiri. Allahu Akbar. Belum yang motonya kasihan. Atau mintanya nggak nyambung. Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana, Bu? Gimana? Kan yang makan banyak ibu, masa saya yang diomelin sih? Asal licik si ibu Teo. Ya itulah ibu-ibu ya.
Jadi daripada sibuk mikirin kenapa hidup kita tidak sesuai harapan, pernah nggak kita sibuk mikirin kenapa kita belum jadi hamba yang sesuai harapan Allah? Allah punya kehendak pengen kita jadi hamba yang kayak gimana. Terus kalau kita udah jadi hamba yang sesuai kepengennya Allah, yang enak bukan Allahnya, ada kita. Allah mah nggak perlu apa-apa dari kita. Satu dunia taat semua, apakah Allah dapat komisi? Nggak perlu, dia maha kaya. Sampai pernah ada pengibaratan seperti ini ya. Setiap manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir, semuanya dikasih harta paling yang dia pengen. Misalkan masing-masing dikasih 100 triliun per manusia. Ya. Dan semua harta yang dibagikan itu per orang 100 triliun itu kalau diibaratkan hanya seperti sebutir cincin yang dilemparkan di luasnya padang pasir. Kekayaan Allah tuh luasnya padang pasir. Ya. Jadi segitu luasnya. Maha kaya Allah. Satu dunia maksiat semua, Allah juga nggak akan resign jadi Tuhan. Allah tidak akan terzolimi. Yang rugi siapa? Atau pelaku kemaksiatannya. Jadi ditolong pula sama Allah, dikasih petunjuknya, jalan-jalan bahagia. Nggak ngerti cara baca petunjuknya, dihadirkan orang yang ngerti baca petunjuk. Ibarat gini lah ya, kita ngelihat Al-Quran dan Nabi itu seperti ibu beli mesin cuci, kan dapat buku manualnya ya. Ibu kalau beli barang gitu suka dibaca nggak sih itu bukunya? Oke. Baratlah udah beli ini bukunya ya. Udah beli, terus ditawar, ibu ini bukunya, semua tata cara pakai mesin cuci ini, petunjuknya ada di sini. Kalau ada masalah, maka cara ngebenerinnya juga ada di situ. Silakan dibaca bu. Embung, nggak mau. Ales. Nah kan nonton drakor. Ya udah kalau gitu, kalau nggak mau baca, saya ngerti semua yang ada di buku itu, saya ajarin ya. Embung. Ngapain? Si ibu mah. Ya udah saya pulang ya. Mangga. Besoknya si ibu nyuci. Gimana sih ini nggak bisa? Mesin teh rusak plak. Salah siapa? Ibu atuh ya. Petunjuknya ada. Orang yang mau ngajarin ada. Embung. Sama kita terus. Ya Allah hidup susah, berat, stres, depresi. Petunjuknya ada, Quran gak mau ngikutin. Orang yang paling paham petunjuknya Nabi. Dan sekarang penerus-penerus Nabi juga ada, para ulama. Kita gak mau ngikutin. Atuh rujit, rusak melejit. Jadi jangan susah dibikin sendiri. Sampai ada bercandaan, kalau ada yang susah ngapain pilih yang mudah gitu katanya. Nah. Masya Allah. Jadi satu, kita ngerasa stres, depresi karena satu ngerasa dirugikan. Obatnya apa? Ya sudah, kita ganti dengan sudut pandang di mana kita tidak akan pernah rugi, yaitu iman, urusan sama Allah. Ya. Yang kedua, tadi apa alasan kita ngerasa stres, depresi, berat kayaknya hidup ini? Karena nggak tahu mesti berbuat apa. Ya, ibu lagi naik pesawat, udah duduk anteng, udah pakai seat belt, sabuk pengaman, udah siap terbang, tahu-tahu pilotnya keluar. Aduh bu, saya mules, pang setirin atuh. Udah we dia loncat. Belum tinggi, belum terbang, masih di bawah ya. Ibu panik nggak? Ibu paniknya kenapa? Karena nggak tahu cara nyetir pesawat kan? Coba kalau ibu tahu cara nyetir pesawat, misalkan ibu juga pilot berpengalaman, panik nggak? Silakan dong, sama saya aja, ya. Begitu, aman. Ada yang nggak bisa, ada yang belum bisa naik motor di sini? Ada. Tiba-tiba dimintain tolong oleh, ya, misalkan mertua lagi datang ya. Coba itu tolong beliin itu dulu ke warung sebentar naik motor. Gimana nggak bisa naik motor, nggak bisa nyetir, mau nggak mau jalan kaki ya nggak, tapi udah jauh gimana. Coba kalau misalnya ternyata ibu bisa naik motor, nah tolong beliin dulu, siap.
Kecil diganda pura. Berarti obat yang kedua apa? Kalau kita sedih gara-gara penyebabnya adalah karena tidak tahu harus berbuat apa, maka obat yang kedua ilmu. Kok kan otak orang beda-beda kok, nggak semuanya bisa cepat belajar ilmu. Oh, ilmu itu tidak tergantung IQ, Bu. Iya, memang ada yang Allah titipi otaknya lebih cepat belajar, cepat hafal, tidak mudah lupa. Ada yang susah hafal, cepat sekali lupa. Ya, terserah Allah. Tapi ilmu itu kami yakini tidak hanya dari otak, tapi tergantung sang pemilik ilmu. Allah ridho nggak nitipin ilmunya di kepala kita. Kalau Allah udah ridho, kita cuma sanggup ngapalin satu hadis. Tapi Allah ridho, Allah berkahi, Allah bisa jadikan 1000 orang mau ngamalin satu hadis yang keluar dari mulut kita. Ada yang cepat sekali menghafal 1000 ayat, 1000 hadis, tapi niatnya salah, cuma pengen dipanggil ya si pinter, si cerdas, kiai kondang terkenal, bla bla bla. Niatnya salah, Allah bisa jadikan nggak ada satupun orang yang mau ngamalin 1000 hadis yang keluar dari mulut kita. Kalau bicara pinter-pinteran, koruptor lebih pinter dari kita. Buktinya bisa nyolong nggak ketahuan. Ya. Atau bahkan mereka bisa mengubah peraturan kalau mereka mau. Na'udzubillah. Tapi tidak akan ada yang bisa lolos dari pengadilan Allah nanti. Ya. Bicara pinter, ya itulah. Akan di luar sana akan ada orang yang dia bahkan nggak sholat, nggak Islam, nggak percaya ada Tuhan, tapi pintarnya luar biasa. Suruh ngapalin angka 500 digit berbaris, angka 500 angka bisa apal tuh. Ada lombanya, serius. Lomba ngapalin angka banyak panjang. Ya. Disebutin hafal. Maka ya udah. Obatnya yang kedua tadi ilmu. Terus udah mah obatnya ternyata adalah ilmu. Kitanya nggak mau ngaji gitu. Aduh ya Allah, hidup teh nanti. Kalau kita serba tahu, minimal untuk urusan yang harus kita urus kita tahu, ya kan enak, tenang gitu. Ya. Perkara inilah bungkusin. Pernah ngelihat orang kerja di tempat pabrik kue gitu ya. Oh, itu ada yang udah lihai sekali ngebungkus kue pakai daun pisang, dilapis plastik lagi, terus ditempel ke lilin sedikit biar nempel. Itu bisa sambil nggak ngelihat itu, sambil nonton. Dia udah tahu kuenya belah mana, daun pisangnya. Dia bahkan bisa ngerasain daun pisang itu mana atas mana bawah, itu kerasa pakai jarinya. Karena yang ada yang warnanya lebih muda, ada yang warnanya lebih tua gitu kan. Dan itu nggak boleh kebalik. Dan nanti kalau misalkan naruhnya salah, nanti ngelipetnya agak susah. Itu ngerti dia, ya. Saking ku apa? Udah tahu ilmunya, udah sering dilakuin, ya. Maka yuk belajar atau yuk rutin ke majelis ilmu. Dan gak cuman ilmu agama aja sebetulnya. Ibu mau, kok saya hobi masak, ya udah silakan belajar masak. Kok saya hobi di medsos, belajar ilmunya, gunain medsosnya untuk didakwah. Ada pelatihan-pelatihan cara bermedsos ria, ya. Maka ilmunya tahu, jadi kita nggak pernah ketemu lagi hal-hal yang kita nggak tahu jalan keluarnya. Dan juga imannya dapet. Jadi apapun yang dilakuin nggak pernah rugi. Udah, atuh sedihnya gara-gara apa berarti? Ya. Ketemu hal nggak sesuai harapan, nah udah, ya udah. Emang kenapa? Kata siapa harapan saya baik juga? Begitu? Iya. Udah tenang, udah enak. Ya, bukan karena yang bicara, tapi karena kita lagi ngomongin Allah. Kalau kita ngomongin Allah, ya kita pasti ingat Allah. Kata Allahnya, ada bidzikrillahi tatma'innul qulub, surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, tentram. Jadi kalau hati nggak enak, nggak tenang, nggak tentram, sederhana pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat utang, ingat cicilan, ya. Begitu. Ketawa orang itu
kelihatan tuh. Emang agak beda ketawa orang punya utang sama nggak punya utang tuh beda. Katanya ya, saya sendiri nggak bisa bedain. Tapi yang agak kentara sih ketawa mau minjem duit sih. Jadi begini kok. Nggak ada di sini mah ya. Allah cukupin, Allah maha kaya. Harga barang naik bu. Jadi emang efek samping dari sistem ekonomi, sistem seperti kayak gini ya pasti harga naik terus ya. Pasti ada inflasi, nggak mungkin nggak. Saya rasa ibu pernah ngerasain zaman naik angkot masih 500 perak pernah bu? Iya. Sekarang nggak dapet ya. Ada yang tahu? Jadi kalau yang warna hijau duit berapa? Biru? Merah? Nah, ibu tahu nggak selain 100 yang merah yang Soekarno-Hatta, dulu juga ada 100 tapi yang perahu pinisi, tahu? Tahu? Iya. Kalau tahu berarti udah kelihatan sih umurnya ya. Kan? Iya, perahu pinisi inget kan? Insya Allah. Ade pasti nggak tahu. Uang paling kecil yang Ade tahu berapa? Uang paling kecil yang Ade tahu pecahan berapa? 1000 ya? Oh 100 pernah ngeliat ya? Koin. Pernah ngeliat koin 25 perak nggak? Enggak ya? Enggak, saya nanya ke si Ade bu. Semangat ya. Insya Allah. Yang bahaya itu bukan harga naik. Yang bahaya itu kita nggak ditolong sama Allah. Maka titip berarti kita mesti gimana? Ya mantesin diri aja biar ditolong. Pengen pinjam duit ke orang aja mantesin diri kan? Dia pakai pakaian yang rapi, biasa mungkin gak mandi. Dia muji anaknya dulu. Dia kalau ada kenangan lama, inget gak dulu kita sekolah bareng? Ya. Setelah itu semua baru kalimat pamungkas. Ya kan? Tapi ya begitu, ke Allah juga harus begitu. Karena kau sering ngingetin ya, sebelum kita angkat tangan terus berdoa, Allah udah tahu belum kita pengen doa apa? Sebelum angkat tangan baru kepikir di hati, Allah udah tahu. Mau doanya diem-diem atau keras-keras, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Mau kita sirkan suaranya pelan atau dijaharkan terdengar jelas suaranya, Allah tetap tahu apa yang ada di dada, isi hati. Terus kan pertanyaannya, ngapain atau kita tetap detil banget doanya? Ya Allah, saya pengen handphone baru yang harganya 25.700.000 yang warna oranye. Kalau bisa yang 2 tera ya. Ya. Spesifik. Handphone mahal-mahal kadang cuma dipakai WA doang lah bu, udahlah. Ya. Nah, iya sih fotonya bagus ya. Tapi foto bagus orangnya enggak gimana bu? Oh filter. Kalau filter kasihan pas ketemuan tau, merasa ditipu gitu. Ya. Ya. Kecuali filter yang lucu-lucu ya. Jadi apa? Tahu-tahu ibu jadi punya kuping anjing. Ya gulu ya. Sampai mana saya jadi lupa. Ya.